Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-206, dengan judul Gua Naga Banjir. Langsung ke dalam alurnya. Jika itu adalah gua yang berada di puncak Gunung Petir, itu tidak mungkin kadal petir lainnya, itu pasti naga banjir guntur. The Thunder Lizards of Thunder Crash Mountain memiliki hierarki berbeda yang didasarkan pada kekuatan. Yang terkuat mengontrol wilayah di atas, di mana kekuatan guntur adalah yang terkaya. Lagi pula, puncaknya adalah simbol otoritas absolut, bagaimana naga banjir petir membiarkan orang lain memilikinya. Petik 2. Pikiran Lin Ming berpacu dengan liar. Seniman bela diri berpakaian hitam mengatakan bahwa kadal petir menyimpan harta karun atribut guntur di gua mereka sehingga kekuatan petir di gua mereka akan lebih hidup. Jika ini benar-benar gua naga banjir guntur, harta macam apa yang ada di dalamnya? Menyadari hal ini, hati Lin Ming mulai menyala dengan keinginan yang luar biasa. Namun, dia juga melihat bahwa di depan gua, ada puluhan kadal petir. Lin Ming berhenti, salah satu dari kadal petir ini bisa mengambil nyawanya. Begitu mereka menemukannya, dia akan mati bahkan tanpa penguburan. Saat hatinya mengalami pertempuran keinginan, Lin Ming mengatupkan giginya. Tidak ada kekayaan tanpa bahaya. Dia akan berjuang untuk itu. Ini adalah kesempatan sekali dalam ribuan tahun. Jika bukan karena wanita berbaju merah muncul, bahkan jika Lin Ming menerobos ke alam Xiantian, dia masih tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki gua naga banjir guntur. Mereka yang menjalani jalur seni bela diri pasti akan menghadapi bahaya dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dengan bakat dan kekuatan Lin Ming saat ini, dia pasti bisa mencapai alam Xiantian yang ekstrim, dan bahkan melampaui itu. Tapi bagaimana dengan yang lebih tinggi? Bisakah dia dibandingkan dengan para tetua yang perkasa dari alam para dewa? Lin Ming tahu bahwa Sky Spill Continent memiliki banyak kejeniusan. Tapi di alam semesta ini, ada banyak dunia yang seperti benua tumpahan langit, jumlah talenta tidak dapat diperkirakan dengan mudah. Dengan begitu banyak bakat, ada yang terlahir dalam sekte kelas 4, sekte kelas 5, sekte kelas 6, atau bahkan sekte alam dewa atau tanah suci. Mereka memiliki sumber daya dan bahan yang tak terbayangkan untuk diolah. Mereka mungkin dilemparkan ke dalam stoples obat ajaib setelah lahir juga. Tumbuh seperti ini, mereka juga memiliki akses ke metode kultivasi terbaik, dan di tanah suci alam dewa, metode kultivasi yang mereka pelajari tidak berbeda dengan miliknya. Selain para jenius yang terlahir dalam latar belakang yang tak terduga ini, ada banyak talenta yang menjalani segala macam petualangan dan telah mengalami semua jenis pertemuan yang tidak disengaja. Di dunia tempat mereka tinggal, mereka adalah karakter utama. Dengan begitu banyak orang, berapa banyak yang benar-benar mencapai puncak seni bela diri? Lin Ming tidak meremehkan dirinya sendiri. Dia juga tidak begitu sombong dengan kemampuannya sendiri. Dia tahu bahwa jalan di depannya panjang dan berliku. Tapi, apakah dia bisa mencapai akhir atau tidak, itu masih belum diketahui. Bagi mereka yang mengembangkan seni bela diri, setiap hari adalah perjuangan melawan surga dan melawan kehidupan. Dia tidak bisa menyia-nyiakan satu detik pun dari hidupnya. Dia juga tidak bisa melewatkan kesempatan yang muncul di hadapannya. Jika tidak, ketika hari di mana dia akan mencapai batas kultivasinya dan dipaksa untuk menjalani hidup dan mati menutup pintu pengasingan untuk menerobos kemacetan dan memperpanjang jalannya sendiri, datang, jalan seni bela dirinya kemungkinan besar akan mencapai akhirnya. Lin Ming menatap sepenuh hati pada pertarungan sengit yang sedang berlangsung di langit, dan dia mengambil satu set pakaian abu-abu dari cincin spasialnya untuk diganti. Tidak ada salju di puncak Gunung Thunder Crash, hanya tebing biji magnetik abu-abu yang tak berujung. Jika dia mengenakan pakaian abu-abu,
akan lebih mudah untuk tidak menarik perhatian pada dirinya sendiri. Dengan mengandalkan wilayahnya untuk kembali ke jati dirinya dan menahan napas tubuhnya, Lin Ming seperti macan tutul abu-abu saat dia diam-diam melompat dari satu batu ke batu lainnya. Dia buru-buru bergegas menuju Gua Naga Banjir Guntur. Karena pertarungan monumental yang terjadi di udara, tidak ada yang memperhatikan manusia biasa mendekati gua puncak. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa akan ada seseorang yang memiliki keberanian untuk menyelinap ke dalam gua dan mencuri material atribut petir yang langka. Setelah Lin Ming melompat ke tebing, tangannya menempel ke bagian luar yang berbatu dan dia dengan cepat naik ke atas seperti tokek. Pada saat ini, hanya 3 atau 4 mil dari Gua Naga Banjir Guntur, kesadaran spiritual Lin Ming telah mencapai tingkat konsentrasi yang tinggi. Dari tempatnya sekarang, dia telah melewati batas bahaya. Jika ada esensi sejati yang jatuh atau serangan balik dari pertarungan di udara mendarat padanya, dia akan langsung mati. Meskipun dia berhati-hati, Lin Ming tidak melambat sedikit pun. Waktu adalah hidup. Jika pertempuran udara mencapai kesimpulannya dan naga banjir guntur mengusir wanita itu dengan pakaian merah dan kembali ke guanya, Lin Ming akan lebih mati daripada mati. Untungnya, wanita berbaju merah itu benar-benar orang yang sangat kuat. Hanya dengan kekuatan satu orang, dia benar-benar mampu menandingi naga banjir petir dan semua keturunannya. Lin Ming menggunakan beberapa lusin napas untuk melewati jarak 3 atau 4 mil itu. Tepat ketika dia hendak memasuki gua naga banjir guntur, dia melihat kadal guntur besar berdiri tidak terlalu jauh dari pintu masuk. Tubuh Thunder Lizard ini lebih besar dari Blue Thunder Lizard, seluruh tubuhnya berwarna ungu tua. Kadal guntur ungu ini adalah binatang buas di level yang sama dengan seniman bela diri alam Xiantian. Kelopak mata Lin Ming melonjak. Keberadaan yang luar biasa ini dapat memadamkan hidupnya hanya dalam beberapa saat. Lin Ming bersembunyi di balik batu besar, menatap pintu masuk gua yang gelap gulita. Detak jantungnya cepat. Dia hanya berjarak 200 kaki dari gua, tetapi 200 kaki ini seperti parit yang tidak dapat diatasi. Melihat Purple Thunder Lizard lagi, Lin Ming melihat bahwa konsentrasi total binatang itu terfokus pada pertarungan di langit. Binatang buas tidak memiliki persepsi tajam secara alami. Selain itu, ia juga harus meminjamkan kekuatan dan perhatiannya untuk membantu naga banjir petir dalam pertempurannya sekaligus melindungi kadal petir lainnya. Karena ini, ia tidak memperhatikan Lin Ming, yang menahan napas tubuhnya. Bang! Bola merah berapi-api raksasa jatuh dari langit. Kadal petir ungu dan beberapa kadal petir lainnya dengan keras memusatkan kekuatan mereka untuk memperkuat jaring petir dan menahan bola api. Tapi, serangan wanita berbaju merah itu terlalu kuat. Meskipun kadal guntur ungu telah mencoba yang terbaik, seluruh tubuhnya bergetar dan memuntahkan darah. Ini adalah kesempatanku. Mata Lin Ming berkedip, dan dia langsung meluncurkan Golden Rock Shattering the Void. Di bawah penutup api peledak, dia seperti anak panah yang terbang melalui pintu masuk gua. Setelah sepersekian detik ketika sosok Lin Ming menghilang, ledakan berhenti. Kadal guntur ungu terluka parah oleh serangan itu, di mana dia punya waktu untuk memperhatikan seorang pria kecil berlari ke dalam gua. Saya ikut. Saya berhasil. Pikiran gembira Lin Ming bergema di benaknya saat jantungnya berdetak seperti drum. Saat dia melaju ke dalam gua, Lin Ming memperhatikan bahwa gua itu hitam pekat, tetapi itu tidak gelap. Dinding gua dipasang dengan mutiara raksasa bercahaya cemerlang dan beberapa mineral atribut petir yang bersinar. Seluruh gua bermandikan cahaya seperti peri, sangat menyenangkan untuk dilihat. Naga banjir ini terlalu berlebihan, keserakahannya benar-benar benar. Melihat iluminasi yang bersinar dari gundukan harta karun raksasa, Lin Ming menghela nafas dalam pikirannya. Di dunia fana, salah satu dari harta ini akan bernilai lebih dari 10.000 tael emas.
Hanya dekorasi yang berjajar di dinding yang bernilai lebih dari beberapa juta tael emas. Tentu saja, ini adalah hal-hal yang ditolak Lin Ming karena dia memiliki tujuan yang lebih penting dalam pikirannya. Dia meningkatkan kewaspadaannya menjadi 120% saat dia dengan hati-hati berjalan ke dalam gua. Ada kekuatan guntur yang sangat kuat di dalam gua, tebal hingga hampir menjadi esensi yang nyata. Jika seorang seniman bela diri dengan atribut petir berkultivasi di sini, kecepatan kultivasi mereka akan meningkat menjadi 10.000 mil dalam satu hari. Saat dia berbelok, Lin Ming hanya melihat cahaya ungu cerah di depannya. Thundergrass. Petik 2. Tidak terlalu jauh dari Lin Ming, ada sepetak tebal thundergrass ungu tua yang tingginya setengah dari manusia. Di ujung rerumputan ada buah-buahan kecil seukuran kepalan tangan yang berkilau dengan arus listrik. Buahnya gelap, hitam keunguan. Millennium Thundergrass. Mata Lin Ming membelalak karena sukacita. Menurut uraian dalam pamflet Gunung Thundergrass, ini setidaknya harus berusia 1400 atau 1500 tahun. Itu berharga tak ternilai harganya. Lin Ming tidak menunda. Dia mengambil pedang harta karun bermutu tinggi dan mengisinya dengan kekuatan guntur, sebelum menebang buah ungu tua untuk menyimpannya di cincin spasialnya. Adapun akar rumput, Lin Ming tidak mengambilnya. Naga banjir petir akan menjaga mereka, dan di masa depan, jika kekuatannya mencapai tingkat yang cukup tinggi, dia akan melakukan perjalanan kembali. Pada saat itu, dia tidak perlu menyelinap masuk. Setelah dia mengumpulkan Thundergrass, Lin Ming tidak tinggal. Dia melanjutkan lebih dalam ke dalam gua, melaju menuruni lereng bukit. Segera, Lin Ming mulai melihat cahaya. Ada kamar batu raksasa di depannya, ruangan batu ini lebarnya hampir 1000 kaki. Setelah memasuki ruang batu, Lin Ming tersentak. Di atas dasar bilik batu, ada ladang lebih dari 100 Thundergrass, baik besar maupun kecil. Dilihat dari ukuran Thundergrass, yang terkecil berumur beberapa ratus tahun, dan sisanya lebih dari 1000 tahun. Gunung Thundercrash telah ada selama 10.000 tahun, usia naga banjir guntur tidak akan lebih rendah dari itu. Jika ia ingin menanam Thundergrass, bukankah akan terlalu mudah untuk menghasilkan Millennium Thundergrass? Saat Lin Ming melihat, dia menemukan bahwa sebagian besar buah Thundergrass telah dipetik, dan hanya ada 30 atau 40 buah yang tersisa. Ah, jadi begitu. Naga banjir guntur menggunakan sepetak Thundergrass ini sebagai kebun sayur pribadinya. Itu akan menunggu mereka untuk tumbuh sedikit, memetik dan kemudian memakannya, dan melanjutkan siklus ini. Naga banjir guntur tidak hanya memiliki kekuatan guntur yang bersemangat di dalam gua, tetapi juga memiliki makanan yang enak untuk dimakan. Ini adalah kehidupan yang luar biasa. Lin Ming menyambut mereka semua. Dia memanggil sebagian dari gunturnya, dan dalam beberapa saat, tidak ada buah yang tersisa. Yang tersisa hanyalah batang rumput. 30 hingga 40 buah petir semuanya ditempatkan di cincin spasialnya. Bagi Lin Ming, ini agak terlalu tidak nyata. Lebih dari 80% buah-buahan ini berusia lebih dari 1000 tahun. Jika ini adalah pinggiran Gunung Thundercrash, akan sesulit naik ke surga untuk menemukan buah-buahan ini. Tapi, di Gua Naga Banjir Guntur, memanennya seperti mengambil sayuran dari tanah. Ini adalah keuntungan dari umur panjang. Hanya jika seseorang hidup lama barulah mereka bisa berkembang biak dan memelihara obat ajaib seperti ini. Jika tidak, jika jangka waktunya terlalu lama, seseorang akan mati sebelum obatnya menjadi matang. Waktu adalah yang terpenting. Setelah Lin Ming memanen semua buah Thundergrass, dia melanjutkan ke depan. Begitu dia meninggalkan kamar batu ini, Lin Ming tiba di kamar batu lain. Kamar batu ini bahkan lebih besar dari yang terakhir, lebarnya lebih dari 2000 kaki.
Mengamati dinding dan lantai bilik batu, terlihat jelas bilik batu ini tidak terbentuk secara alami, melainkan digali. Menurut seberapa jauh dia telah pergi, Lin Ming memperkirakan bahwa dia sudah jauh di dalam Gunung Thunder Crash. Hanya ada cukup ruang untuk mengukir kamar batu sebesar itu. Lantai kamar batu yang luas ini ditutupi dengan segala jenis bulu yang berharga. Ada musang, rakun, harimau, macan tutul, dan segala jenis hewan langka lainnya, terlalu banyak untuk dihitung. Beberapa dari bulu-bulu ini ditempatkan pada bagian dinding, ini jelas tempat tidur. Naga banjir petir ini benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Lin Ming tidak bisa berkata-kata. Kamar tidur ini lebarnya 2000 kaki, dan mengumpulkan semua bulu yang berharga itu mengingatkan kita pada tindakan manusia. Lin Ming hendak pergi, ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa itu ada kekuatan guntur yang tak tertandingi datang dari tempat tidur. Pikiran Li Ming bergerak, dia bergegas, dan mengangkat kulit harimau putih salju. Di bawah kulitnya, sebenarnya ada permata ungu yang tertanam di tanah yang memancarkan cahaya ungu. Permata ini seukuran kepalan tangan. Hal yang paling aneh tentang itu adalah sepertinya itu menyegel sesuatu yang tampak seperti jantung ungu yang berdetak. Episode ke-207, dengan judul Harta Karun yang Dijarah. Langsung ke dalam alurnya. Harta karun semacam ini tidak tercatat dalam pamflet Gunung Thunder Crash. Tapi, jika itu adalah sesuatu yang naga banjir petir cukup untuk diletakkan di bawah tempat tidurnya, itu pasti benda yang luar biasa. Lin Ming terus terang membongkar batu ungu aneh itu dan membungkus jari-jarinya di sekitarnya. Dia bisa merasakan bahwa batu seperti giok itu hangat saat disentuh, tidak sedingin es seperti yang dia bayangkan. Yang paling mengejutkan Lin Ming adalah bahwa busur listrik ungu yang berkedip di sekitar batu aneh itu juga sedang di alam. Diketahui bahwa sebagian besar kekuatan guntur sangat ganas, merusak, dan bersifat tidak terkendali. Jika itu memasuki meridian seniman bela diri biasa, mereka akan sering menderita luka serius yang butuh waktu lama untuk sembuh. Tapi kekuatan petir yang memancar dari batu aneh ini lembut dan murni, seperti gadis musim panas yang suci. Itu benar-benar tak terbayangkan. Lin Ming ingin segera menyerapnya, tetapi jika dia melakukannya, tubuhnya akan menyerap terlalu banyak sumber kekuatan yang berbeda. Tidak hanya itu tidak akan meningkatkan kekuatannya, itu juga akan berdampak negatif pada aliran esensi sejatinya. Lin Ming menempatkan batu itu di cincin spasialnya. Hanya dalam setengah dupa waktu, Lin Ming telah mengambil 30-40 buah thundergrass dan batu guntur ungu yang aneh itu juga. Hanya ada harta karun di mana-mana untuk diambilnya. Tentu saja, Lin Ming telah mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan kesempatan ini. Setelah meninggalkan kamar tidur, ada satu kamar batu terakhir di depan Lin Ming. Kamar batu ini jauh lebih kecil dari dua yang terakhir, dan lebarnya hanya beberapa ratus kaki. Setelah memasuki ruang batu, mata Lin Ming langsung berkilau kegirangan. Di depannya, ada sebatang bambu setinggi sekitar 10 kaki. Seluruh porosnya berwarna ungu tua dan mengkilap. Daunnya yang subur seperti pedang tajam yang tumbuh ke atas, dan setiap daun memiliki panjang sekitar 1 kaki. Tepi daun bambu berkilau dengan busur kecil berwarna ungu petir. Lin Ming hanya membungkuk, dan dia bisa merasakan semua rambut di tubuhnya berdiri dari listrik. Ini adalah medan gaya yang diciptakan oleh kekuatan guntur yang luar biasa. Bambu semangat listrik valet. Lin Ming mengenali jenis bambu ini. Dia menemukan bambu roh listrik valet merah berusia 900 tahun dengan seniman bela diri berpakaian hitam di dasar lembah Thunder Crash. Dengan informasi yang diberikan oleh seniman bela diri berpakaian hitam, Lin Ming tahu bahwa ada juga bambu roh listrik valet yang lebih tua di suatu tempat di Gunung Thunder Crash. Itu telah bersembunyi di Gua Naga Banjir Guntur. Sungguh,
Bagaimana mungkin naga banjir petir yang tamak itu sekarang memiliki harta karun yang begitu baik di guanya? Bambu semangat listrik valet tingginya hampir 10 kaki, yang berarti usianya 9.900 tahun, itu hampir selama tombak lembut mendalam berat Lin Ming. Jika ada metode di mana itu bisa diproses secara khusus, dapatkah bambu roh listrik valet ini digunakan untuk membuat poros tombak? Lin Ming mulai terengah-engah. Faktor tersulit dalam membuat tombak adalah membangun poros tombak. Kayu biasa mudah dipotong dengan pedang atau pedang, tetapi logam tidak cukup elastis. Adapun besi elastis ungu tua dan heavy profound soft silver, membutuhkan waktu sangat lama untuk menempanya, dan karena proses yang sangat terspesialisasi, sangat sulit untuk membuatnya menjadi harta karun bermutu tinggi. Sebenarnya, bahan terbaik untuk membuat batang tombak adalah kayu spiritual. Misalnya bambu semangat listrik valet ini. Valet Electricity Spirit bambu memiliki fleksibilitas yang dibutuhkan. Adapun ketangguhan, karena bambu roh listrik valet berusia 900 tahun. Sudah sangat sulit untuk dipotong dengan pedang dan pedang, bahkan master alam Siantian awal akan merasa sulit untuk menghancurkan bambu roh listrik valet berusia 9.900 tahun ini. Satu-satunya titik lemah adalah di mana ia terhubung ke akarnya. Tidak hanya itu hanya bisa dipotong dengan kekuatan petir. Hanya dalam hal kekakuan, itu adalah bahan yang sangat bagus. Dan bahan ini secara alami dapat melakukan esensi sejati. Valet Electricity Spirit bambu hanyalah wadah alami untuk esensi sejati mengalir, terutama esensi sejati atribut petir. Jika esensi sejati atribut guntur dituangkan, tidak hanya akan menjadi sangat mulus, itu juga akan meningkatkan efektivitas. Esensi sejati Lin Ming sendiri mengandung kekuatan guntur. Jika dia bisa memiliki tombak yang terbuat dari bambu roh listrik valet, itu pasti akan menjadi lebih kuat yang mengkhawatirkan. Lin Ming menjilat bibirnya dengan kegembiraan dan dia mengeluarkan pedang harta karun tingkat tinggi. Dia membanjiri pedang dengan kekuatan guntur dan dengan keras memotong akar bambu roh listrik valet. Namun, bahkan dengan serangan ini, tidak ada satupun goresan. Lin Ming sangat senang. Bahkan jika titik lemahnya begitu ulet, di tempat lain pasti lebih kuat. Sejak waktu hampir habis, Lin Ming mencurahkan semua kekuatannya ke serangan berikutnya. Pedang harta karun tingkat tinggi mulai bersinar dengan busur listrik yang tebal, dan kemudian, dia menebas akar bambu jiwa listrik valet. Kali ini dipotong sedikit. Lin Ming mencabut pedangnya dan membuat beberapa pemotongan pedang lagi. Setiap serangan sama kuatnya dengan yang pertama, dan mereka mengenai tempat yang persis sama. Dengan setiap sambaran, kilat kuat berkedip-kedip di dinding batu ruang batu. Kecepatan Lin Ming menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Akhirnya, pada pemotongan ke-22, dia bisa memotong bambu roh listrik valet. Setelah dia menempatkan bambu roh listrik valet di cincin spasialnya, Lin Ming secara kasar menyebarkan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki gua. Setelah menentukan tidak ada harta karun lain yang hadir, dia meluncurkan teknik gerakannya dan dengan cepat melarikan diri dari gua. Selama dia merampok gua naga banjir guntur, Lin Ming bisa mendengar ledakan pertempuran sengit di langit. Dia bahkan bisa merasakan getaran samar yang melewati gunung dan mengguncang tanah. Jelas, pertarungan di luar sedang memasuki periode supernova. Jika tidak, Lin Ming tidak akan pernah berani masuk ke gua begitu dalam. Jika suara pertempuran mulai mereda, Lin Ming akan segera melarikan diri dari gua naga banjir guntur. Harta karun memang bagus, tetapi tidak ada yang sebanding dengan menjaga keutuhan hidupnya sendiri. Syukurlah, kekuatan wanita berbaju merah itu berada di luar imajinasinya yang paling liar. Hanya dengan kekuatan satu orang, dia bisa menghadapi seluruh gunung Thunder Crash tanpa jatuh ke belakang. Gua naga banjir guntur memiliki kedalaman kurang dari 10.000 kaki.
Dibandingkan dengan cara berhati-hati di mana dia masuk, Lin Ming keluar dengan kecepatan penuh. Kali ini, hanya butuh beberapa napas untuk mencapai pintu masuk. Saat dia mendekati pintu masuk gua, Lin Ming melambat, dan dia benar-benar menahan semua nafas tubuhnya. Lin Ming seperti gurita saat dia menyebarkan kekuatan jiwanya ke segala arah, menyelidiki situasi di luar gua. Mendongak, Lin Ming tiba-tiba tersentak. Di luar gua, ada darah di mana-mana. Kadal guntur berserakan di tanah. Mereka mengeluarkan darah dari kepala mereka, hidup mereka padam. Mereka terbunuh oleh gempa susulan. Sedangkan sisanya, kebanyakan luka-luka. Dari pasukan kadal petir yang awalnya ganas, lebih dari sepertiga telah mati, dan sebagian besar 2/3 yang tersisa terluka. Melihat adegan ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi menelan. Tingkat kultivasi macam apa wanita berbaju merah itu? Dia benar-benar menakutkan. Meskipun pasukan kadal petir berada dalam kesulitan yang sangat mengerikan, Lin Ming tidak membiarkan pengawalnya sedikit pun. Dia dengan hati-hati memanjat ke atas pintu masuk gua, dan menunggu ledakan besar terjadi lagi. Ketika itu terjadi, dia akan menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Dari pintu masuk gua ke singkapan terdekat sekitar 200 kaki. Tapi, jarak ini benar-benar terpapar pada penglihatan setiap kadal petir di sekitar. Lin Ming tidak berani mengambil risiko ini. Di langit, pertempuran berlangsung dengan cepat. Naga banjir guntur tidak berlaku. Sebaliknya, dia terus-menerus kehilangan posisi saat pertarungan berlanjut. Dan wanita berbaju merah benar-benar memenangkan pertempuran ini. Di belakangnya, muncul bayangan samar berapi-api dari burung phoenix raksasa yang menyala-nyala. Api Yanqi dari Primal Chaos Heavens telah dipelintir menjadi 4 tornado api sepanjang 1000 kaki, seolah-olah naga merah menari dengan liar di sekitar wanita berbaju merah, melintasi langit. Melihat pemandangan apokaliptik ini seolah-olah langit itu sendiri sedang hancur berantakan, jantung Lin Ming berdegup kencang. Dalam pertempuran semacam ini, bahkan gempa susulan pun bisa langsung membunuhnya. Wanita berbaju merah melambaikan pedangnya, dan 4 tornado yang menyala menyatu menjadi satu, membentuk pusaran api besar sepanjang 10.000 kaki yang menyapu ke arah naga banjir guntur. Naga banjir guntur meraung dengan ganas, busur petir ungu berputar di seluruh tubuhnya yang besar. Itu dipukul oleh pusaran api raksasa. Bang! Pusaran api menghantam naga banjir guntur. Naga banjir guntur melawan rasa sakit yang membakar yang melanda tubuhnya dan melonjak ke arah wanita berbaju merah. Kecepatannya sepertinya tidak cocok dengan tubuh raksasanya, itu seperti laser ungu tua yang melesat ke depan. Naga banjir guntur telah memutuskan untuk melawan wanita berbaju merah dalam pertempuran jarak dekat. Kekuatan fisik yang kuat dari naga banjir didokumentasikan dengan baik, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seniman bela diri manusia. Wanita berbaju merah itu mendengus dingin. Dia mengembangkan pedang merahnya, dan teriakan burung phoenix terdengar di udara malam. Seekor burung phoenix yang menyala berlari keluar dari tepi pedang dan merobek ke arah naga banjir guntur. Melihat tabrakan berapi-api yang akan segera terjadi, Lin Ming memutuskan untuk memanfaatkan penutup dari ledakan ini untuk bergegas ke tempat penampungan terdekat. Di sana, dia akan aman. Tetapi pada saat ini, Lin Ming langsung memucat. Saat kekuatan Titanic di udara bertabrakan, tornado api terputus yang menghantam naga banjir guntur belum menghilang. Itu jatuh, dan lokasi yang tepat ke tempat jatuh adalah tempat Lin Ming berada. Sial, wajah Lin Ming menjadi hijau. Bagaimana dia bisa begitu tidak beruntung? Meskipun esensi sebenarnya dari pusaran api yang membara setelahnya telah menghilang, nyala api yang tersebar masih cukup untuk menerangi posisinya. Lin Ming tidak menunda, dia segera berbalik dan dia akan berlari kembali ke gua naga banjir guntur untuk berlindung. Api seharusnya tidak menyebar di sini.
Pertama, dia akan mengatasi dilema ini, dan kemudian, dia akan memikirkan bagaimana melanjutkannya. Tapi saat dia akan meluncurkan ke depan dengan Raja Wali Emas menghancurkan matahari, Lin Ming terkejut. Angin di sekelilingnya telah diombang-ambingkan menjadi pusaran air yang kuat yang dengan paksa menyedotnya ke dalam tornado yang berapi-api. Lin Ming telah terperangkap dalam kekuatan isap yang besar itu, dan tubuhnya tanpa sadar dikirim terbang ke udara. Ini buruk. Lin Ming mati-matian memaksakan potensi maksimum dari Golden Rock menghancurkan Void, tetapi kekuatan isapnya terlalu kuat. Dia tidak berbeda dengan daun di tengah badai, bahkan konsep angin yang membiarkannya mengalir di udara menjadi pucat jika dibandingkan dengan gaya ini. Dibandingkan dengan badai yang berkobar ini, bahkan tingkat kesulitan ke-12 dari terowongan angin kekerasan dari 7 rumah bela diri yang mendalam tidak layak untuk disebutkan. Bukan hanya Lin Ming, ada juga 7 atau 8 kadal guntur biru tua yang dikirim berguling ke udara. Tubuh mereka adalah beberapa puluh ribu jin dan kekuatan mereka sama dengan seniman bela diri alam Hautian Puncak, tetapi bahkan mereka tidak dapat menahan hisapan yang menakutkan ini. Mendengar raungan mendesis dari kadal petir, hati Lin Ming berteriak dengan keluhan ke surga. Dia benar-benar telah dikirim terbang ke udara dengan orang-orang ini. Jika dia tidak dibakar sampai mati oleh nyala api, dia mungkin akan dihancurkan sampai mati oleh 7 atau 8 orang yang terlalu besar ini. Lin Ming membuat keputusan untuk mengaktifkan kekuatan Dewa Sesat. Dengan dukungan dari esensi sejati terkompresi, Lin Ming mengaktifkan True Primal Chaos Formula untuk menutupi seluruh tubuhnya dengan esensi sejati yang paling kental yang dia bisa. Pada saat hidup atau mati ini adalah kartu truf terbesarnya. Saat dia menyelesaikan ini, Lin Ming merasakan sesuatu yang berat menghantam punggungnya. Organ tubuhnya bergetar, dan dia meludahkan darah. Harus diketahui bahwa setelah Lin Ming melewati tantangan hidup dan mati peleburan, tubuhnya telah diperkuat, dan kekuatan pertahanannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Jika tabrakan tunggal ini bisa membuatnya memuntahkan darah, itu hanya menonjolkan kekuatan mengerikan dari kekuatan hisap ini. Lin Ming tidak punya waktu untuk melihat ke belakang dan melihat apa yang telah menimpanya. Dia telah ditelan oleh badai yang menakutkan itu ke dalam pusaran api yang menyala-nyala. Di sekelilingnya ada warna merah-merah terang, lingkungannya telah mencapai suhu terik yang mampu melelehkan baja secara instan. Bahkan puncak kadal guntur biru Hautian hanya bisa mengeluarkan jeritan menyedihkan saat mereka hangus hidup-hidup. Pakaian Lin Ming langsung berubah menjadi abu, dan seluruh tubuhnya dimandikan di lautan api. Perasaan kematian sudah dekat. Episode ke-208, dengan judul Kembali dengan Kekayaan. Langsung ke dalam alurnya. Pada saat itu, Lin Ming tenang. Dia bisa merasakan panas yang menyengat dan rasa sakit yang membakar memudar, dan bahkan badai api yang mengamuk sepertinya berhenti. Dia bisa dengan jelas merasakan setiap sensasi, bahkan raungan menyakitkan dari Blue Thunder Lizards. Tenang, tenang. Nafas Lin Ming menjadi lembut. Matanya terpejam saat dia memasuki kondisi niat bela diri yang sangat halus, jiwanya memasuki lautan ketenangan total. Pada saat yang sama, esensi sejati dalam tubuhnya mulai berputar dengan liar. Benih dewa sesat berdetak dengan ritme yang sama dengan jantungnya. Flame Essence. Mata Lin Ming membanting terbuka. Tanpa ragu lagi, dia benar-benar memasukkan semua esensi sejatinya ke dalam Flame Essence-nya. Dengan mengandalkan jiwa guntur, Lin Ming bisa menahan bahkan serangan guntur dari Blue Thunder Lizards. Kemudian, dengan konsep serupa, dia bisa menggunakan Flame Essence untuk menahan api dari badai yang menyala-nyala ini. Flame Essence berukuran biji wijen menjadi harapan terakhir Lin Ming. Kekuatan api yang terkandung dalam Flame Essence meletus keluar. Sementara itu, panasnya badai api mengalir seperti gelombang pasang ke tubuh Lin Ming.
Dua energi bentrok di dalam dirinya. Ini adalah kekuatan api yang dilepaskan oleh Master Xiantian yang ekstrim. Itu adalah api dari burung vermilion sejati. Lin Ming hanyalah seorang seniman bela diri Bone Forging puncak belaka. Bahkan dengan Flame Essence, akan sulit untuk ditangani. Kekuatan api benih dewa sesat langsung dan sepenuhnya ditekan sejak awal tabrakan energi. Melihat bahwa badai api akan membakar meridiannya sendiri, pada saat yang genting ini, Lin Ming menjerit keras, matanya menjadi warna kuning tua yang sama dari naga banjir. ROARRRRR. Raungan resonansi bas keluar dari tubuh Lin Ming. Suara berdaulat ini tidak datang dari tenggorokan Lin Ming, tetapi bergemuruh dari seluruh tubuhnya. Pada saat itu, di belakang Lin Ming, bayangan naga Azure muncul entah dari mana. Aura yang luas dan agung yang dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas tiba-tiba meledak. Fu, esensi sejati Lin Ming terwujud menjadi cahaya biru yang ditembakkan seperti 10.000 pedang menuju badai yang mendekat. Esensi sejati berwarna biru langit ini memiliki petunjuk keabadian yang abadi. Meskipun auranya jauh lebih kuat daripada badai api, dan meskipun itu ditelan oleh api badai, esensi sejati biru itu tidak padam. Ini benar-benar meredam api di tubuh Lin Ming. Dalam krisis hidup atau mati ini, di jurang kehancuran, darah skala terbalik True Azure Dragon yang telah menyatu ke dalam hati Lin Ming akhirnya terbangun. Pada saat itu, naga banjir petir menyerang wanita berbaju merah dengan cakarnya. Tiba-tiba, dia mendengar raungan naga yang mengejutkan, dan tubuhnya yang besar bergetar. Seolah-olah ketakutan yang berasal dari bayang-bayang jiwanya yang paling dalam telah tumpah, membanjiri seluruh tubuhnya. Naga sejati. Tidak mustahil. Bagaimana mungkin benua tumpahan langit berisi naga sejati? Naga banjir guntur bahkan tidak punya waktu untuk kembali, pedang berwarna merah darah 4 kaki wanita itu sudah langsung menusuk ke arahnya. Dalam pertarungan antar master, mengalihkan perhatian adalah tabu yang fatal. Mati. Naga banjir guntur membuka mulut besarnya dan bola guntur hitam murni keluar untuk menyerang wanita berbaju merah. Pada saat yang sama, pedang panjang merah tua wanita itu telah menembus tubuh naga banjir guntur. Badai api memutar Lin Ming dan 7 atau 8 kadal guntur biru dan mereka menghantam tanah biji magnetik 1000 kaki dari gua naga banjir guntur. Pada saat ini, Lin Ming telanjang seperti ketika dia lahir, dan banyak tempat di tubuhnya hangus hitam. Rambutnya terbakar, dia terlihat berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Namun, berdasarkan kekuatan mendominasi Flame Essence dan kekuatan yang terbangun dari darah skala terbalik, Lin Ming mampu melindungi meridiannya. Meskipun dia terluka dalam badai, itu tidak akan meninggalkan luka tersembunyi yang akan berdampak negatif pada kultivasinya di masa depan. Selama dia mengambil waktu untuk memulihkan diri, dia akan bisa sembuh total. Namun, 7 atau 8 kadal petir biru berada dalam kondisi yang menyedihkan. Jika mereka tidak terluka, mereka akan berhasil bertahan hidup, tetapi kadal petir ini telah terluka parah dalam pertempuran. Kali ini, mereka terjebak dalam badai api, dan seluruh tubuh mereka terbakar hitam, mereka setengah mati. Saat Lin Ming mendarat, dia bangkit dan segera berbalik dan berlari. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah meninggalkan Gunung Thunder Crash secepat yang dia bisa, dan lari jauh sekali. Ketika dia jatuh, kadal petir yang ada di tanah tidak memiliki kesempatan untuk merespons. Ketika mereka melakukannya, Lin Ming sudah berlari lebih dari 1000 kaki. Seekor kadal guntur biru tua menggeram, dan mengejar Lin Ming yang berniat membunuhnya. Dia sedikit mengingat bahwa manusia ini datang dari pintu masuk gua leluhur. Apakah manusia ini memasuki gua leluhur? Memikirkan ini, kadal guntur biru menjadi sangat marah. Bahkan kadal guntur ungu tidak memiliki hak untuk memasuki gua leluhur.
Manusia biasa yang berani menghujat mereka dan masuk tanpa izin ke tanah suci mereka. Kadal guntur biru tua meraung, dan beberapa kadal guntur lainnya mulai bergegas menuju Lin Ming. Mereka semua berkumpul untuk mengejar Lin Ming dan mengeluarkan dia. Ini adalah hewan buas berkualitas tinggi dengan garis keturunan naga banjir, tubuh mereka sangat kuat. Bahkan ledakan setelah serangan Master Xiantian tidak membunuh mereka. Lin Ming mengaktifkan teknik gerakannya secara maksimal. Dia sangat berharap bahwa dia bisa mengeluarkan sepasang sayap dan terbang. Meskipun dia memiliki teknik gerakan atas, Raja Wali Emas menghancurkan Void, kecepatannya masih kalah dengan kadal guntur biru gelap. Dia berada di puncak Bon Forging dan mereka berada di puncak Hautian. Ini adalah perbedaan dua alam penuh dalam tingkat kultivasi mereka. Itu adalah kekurangan yang tidak bisa dibuat oleh teknik gerakan tingkat atas. Untungnya, kadal guntur ungu alam Xiantian terlalu kuat dan tidak tersedot ke dalam tornado yang menyala-nyala itu. Jika tidak, Lin Ming pasti sudah mati sekarang. 7 atau 8 kadal petir dengan marah bergegas ke depan. Terutama Thunder Lizard biru tua, kekuatannya sama dengan setengah langkah seniman bela diri alam Hautian. Kecepatannya seperti kilat, kelincahannya yang mengerikan benar-benar tidak sesuai secara visual dengan ukurannya. Bum bum bum. Kadal guntur biru yang dalam menghancurkan batu magnet di bawah kakinya saat berlari ke depan dengan kecepatan tinggi. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh busur petir biru yang berderak, kecepatan larinya hampir 1,5 kali lebih cepat dari Lin Ming. Bahkan dengan ancaman yang mendekat bahwa itu akan menyusulnya, saat ini, Lin Ming sangat tenang. Dia ingat, ada tebing tidak terlalu jauh. Jika dia bergegas ke langit, kemungkinan besar akan menarik perhatian naga banjir guntur. Jadi, melompat dari tebing adalah pilihan terbaik. Kaca. Kadal petir biru tua yang mengejarnya membuka mulutnya untuk memuntahkan bola petir biru tua ke arahnya. Pada saat yang sama, Lin Ming melihat bahwa tebing itu hanya berjarak beberapa meter. Dia melompat ke udara, tubuhnya menggambar busur di langit. Dia seperti anak panah yang ditembakkan ke arah tebing. Bang! Bola guntur biru secara akurat menyerang Lin Ming. Tapi kekuatan pukulan itu juga mempercepat gerakan Lin Ming. Lin Ming dengan paksa menekan perasaan mati rasa yang tumbuh di tubuhnya saat dia menyulap esensi aslinya lagi. Dengan bantuan konsep angin, kecepatannya telah mencapai titik ekstrim. Tebing itu setinggi 10.000 kaki, Lin Ming bahkan tidak bisa melihat dasarnya. Dia seperti burung terbang, melompat dari tebing. Mengaum, mengaum. Saat 7 atau 8 kadal petir biru yang mengejar melihat tebing, mereka tiba-tiba berhenti. Mereka berdiri di tepi tebing, mulutnya meneteskan amarah yang tak terkendali saat mereka meraung di dasar tebing. Kadal petir tidak bisa terbang. Jangankan lizard guntur biru ranah Hautian puncak, bahkan kadal guntur ranah Xiantian pun tidak bisa terbang. Mereka hanya bisa melakukannya jika mereka membangkitkan potensi sebenarnya dalam garis keturunan mereka, menjadi avatar naga banjir petir. Beberapa kadal petir tidak mau melepaskannya, terus-menerus menembakkan petir biru dari tebing. Tapi sekarang, Lin Ming sudah berubah menjadi tempat kecil di kejauhan. Selain serangan petir dari 2 kadal guntur biru gelap, semua yang lain luput. Kecepatan petir terlalu cepat. Karena Lin Ming juga terluka, dia tidak dapat menghindari 2 bola guntur. Bang! Sensasi mati rasa yang intens melonjak dalam dirinya. Meskipun Lin Ming memiliki jiwa guntur di dalam dirinya, dia telah dipukul berkali-kali sehingga dia meludahkan darah. Suara desir udara bertiup melewati telinganya. Dengan hanya beberapa napas waktu, Lin Ming sudah berada 1000 kaki dari bawah. Lin Ming mengatupkan giginya dan mengabaikan luka yang dia alami. Lin Ming dengan ganas memindahkan esensi sejatinya dan merentangkan tangannya keluar.
Kekuatan tak terlihat yang dihasilkan di bawah tubuh Lin Ming saat kecepatan jatuh tiba-tiba menurun. Setelah beberapa saat, kecepatan Lin Ming benar-benar terhenti. Dia mengambil satu set pakaian cadangan dari cincin spasialnya dan dengan cepat memakainya. Dengan lambaian tangannya, dia mendarat di atas batu, meluncur ke bawah menuju dasar tebing. Lin Ming kemudian berpegangan pada sebuah pohon besar yang berada di dasar tebing, terengah-engah. Meskipun dia tidak pernah dalam pertarungan sengit, hanya menahan badai beberapa saat yang lalu telah menghabiskan sebagian besar cadangan esensi sejati di tubuhnya. Saat dia mengingat esensi sejati berwarna biru yang berisi sedikit nafas abadi yang abadi, Lin Ming diam-diam terkejut. Apakah itu kekuatan yang datang dengan darah skala terbalik? Dia melihat ke atas ke puncak tebing. Tebing ini tingginya 8.000 kaki. Jika Thunder Lizard benar-benar berpikir untuk melompat ke bawah, mereka akan berubah menjadi daging yang berlumpur. Tidak tahu bagaimana pertempuran antara naga banjir guntur dan wanita berbaju merah telah berakhir, Lin Ming tidak berani berhenti untuk menyembuhkan lukanya. Dia dengan paksa menekan darah yang berputar di dalam dirinya, dan berbalik untuk berlari menuruni gunung. Dia ingin segera meninggalkan Gunung Thunder Crash sekaligus. Jika dia berlari 180 mil dan mengubah arah beberapa kali dan kemudian bersembunyi di rerumputan tinggi, dia tidak percaya bahwa naga banjir petir masih dapat menemukannya. Memikirkan panen yang dia miliki di cincin spasialnya, pikiran Lin Ming memanas dengan gembira. Ini adalah harta karun atribut guntur yang telah disimpan oleh naga banjir guntur selama 10.000 tahun. Namun, dia memetiknya seperti buah persik. Jika naga banjir petir menemukan ini, dia takut naga itu mungkin akan menelannya hidup-hidup hanya untuk melampiaskan amarahnya. Dengan bantuan konsep angin, Lin Ming dapat dengan cepat turun gunung. Karena dia sudah jauh dari naga banjir guntur, dia tidak perlu berdiskusi. Dia meluncurkan teknik gerakannya dan melompat beberapa ratus kaki ke udara. Kemampuan ini mirip dengan terbang. Setelah dia melewati kawasan pegunungan salju, dia sampai di lereng gunung. Bagi Lin Ming, tidak ada yang menjadi ancaman baginya. Tapi saat ini, Lin Ming benar-benar merasakan sakit yang dalam di tubuhnya. Sial, lukaku kambuh. Lin Ming mengerutkan kening. Serangan petir dari Thunder Lizard tidak banyak, tapi api dari Vermilion terus berkembang. Meskipun sebelumnya telah diliputi oleh esensi sejati biru, sekarang itu tiba-tiba muncul kembali, seperti api yang bertemu dengan angin musim semi. Jika dia mendapat dukungan dari Flame Essence, Lin Ming tidak akan terlalu khawatir. Tapi, api jahat di tubuhnya telah meninggalkan Flame Essence. Dengan vitalitas yang kuat, itu benar-benar membuatnya merasa gelisah. Dengan kondisi Lin Ming saat ini, apalagi memanggil esensi sejati biru itu, dia bahkan tidak tahu berapa banyak esensi sejati yang bisa dimobilisasi. Aku tidak bisa menahannya dengan paksa lagi. Jika tidak, saya mungkin merusak meridian saya. Dengan luka di meridian, akan sangat sulit untuk disembuhkan. Itu akan meninggalkan luka tersembunyi yang menjadi penghalang ketika aku mencoba menerobos ke pulse condensation. Lin Ming mengambil pil dari cincin spasialnya dan menelannya. Dia memutuskan untuk meninggalkan Gunung Thunder Crash terlebih dahulu, dan kemudian menemukan tempat yang aman dan tersembunyi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah itu, dia akan melahap kekuatan guntur dari harta dan material langka yang dia peroleh. Setelah memakan harta langka ini, seberapa kuat jiwa petir di dalam dirinya? Episode ke-209, dengan judul Gadis Terluka, langsung ke dalam alurnya. Di sebuah gua di dasar Gunung Thunder Crash, Lin Ming sedang memulihkan diri dari luka-lukanya saat bermeditasi. Api sisa dari Vermilion sulit untuk diatasi. Hanya setelah menghabiskan banyak usaha, Lin Ming baru bisa menekannya dengan paksa.
Setelah menelan pil obat, Lin Ming memeriksa tubuhnya dengan kekuatan jiwanya. Setiap luka tersembunyi hampir sembuh. Lin Ming memandangi langit, matahari terbenam di cakrawala. Lin Ming bermaksud untuk melarikan diri dari Gunung Thunder Crash pada malam hari dan menemukan tempat rahasia untuk memurnikan harta atribut guntur yang telah dia ambil. Sayang sekali dia tidak berhasil mendapatkan jiwa guntur, ini menyebabkan Lin Ming merasa sedikit penyesalan. Saat dia dengan hati-hati keluar dari gua, Lin Ming meluncurkan teknik gerakannya. Dia seperti citah yang ramping saat dia berjalan melalui hutan dengan hanya suara ranting patah di bawah kakinya. Dalam sekejap, Lin Ming sudah bergegas maju beberapa mil ke kejauhan. Matahari menghilang di cakrawala, dan hutan yang redup menjadi gelap gulita. Tapi ini tidak berdampak pada kecepatan Lin Ming. Setelah bergegas beberapa puluh mil lagi, Lin Ming berhenti di langkahnya. Dengan inderanya yang tajam, dia merasakan energi api yang sangat kaya di udara. Melihat sekeliling, Lin Ming menemukan bahwa tanah di sekitarnya hangus hitam, dan bahkan daun hijau di pohon telah dipanggang menjadi kuning layu. Mereka rupanya telah terpanggang oleh udara yang membara. Dengan semua tanda-tanda benda terbakar di sekitarnya, Lin Ming dapat menemukan jejak api yang jelas, seolah-olah sesuatu yang menyala telah masuk jauh ke dalam hutan. Lin Ming ragu sejenak sebelum mengikuti jejak api untuk beberapa langkah. Matanya tiba-tiba menyipit, darah. Di tanah, ada noda darah merah tua. Dan kayu mati dan dedaunan yang mengelilingi noda darah telah dibakar menjadi abu. Lin Ming memiliki dugaan samar tentang apa yang telah terjadi. Dia menahan nafas tubuhnya dan mengirimkan kekuatan jiwanya. Dengan hati-hati mengikuti jejak api, dia hanya perlu berjalan 2 atau 3 mil sebelum dia tiba-tiba membeku. Di sebuah tempat terbuka di hutan, seekor burung merah besar tergeletak di tanah, bersujud. Ini adalah burung vermilion yang telah dilihat Lin Ming sebelumnya. Ini mengejutkan Lin Ming. Sayap burung vermilion benar-benar patah. Darah terus menetes dari lukanya. Noda darah yang dia lihat di hutan ditinggalkan oleh vermilion bird yang terluka ini. Melihat penampilan surut dari vermilion bird, sepertinya ia menerima luka yang sangat parah. Api di tubuhnya tidak semeriah sebelumnya. Sebaliknya, mereka seperti sumbu nyala lilin yang berkedip sesaat sebelum padam. Di belakang vermilion bird, ada seorang wanita berbaju merah bersandar di batang pohon. Wajahnya pucat, matanya yang indah tertutup rapat dan bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Tubuhnya terbungkus api dan busur petir ungu. Di malam yang gelap, itu adalah gambar yang sangat dramatis. Jelas, dia juga terluka parah. Melihat adegan ini, mata Lin Ming membelalak kaget. Wanita berbaju merah telah menekan naga banjir guntur dalam pertempuran mereka, jadi bagaimana situasinya terbalik dan dia mengalami luka berat. Jika dia tidak bisa menang, dia setidaknya bisa melarikan diri. Tapi bahkan tunggangan vermilion bird miliknya telah mematahkan sayap. Apakah naga banjir petir menggunakan kartu truf terakhir yang luar biasa? Atau adakah pembangkit tenaga listrik menakjubkan lainnya yang telah tiba? Lin Ming memandang wanita berbaju merah, dan ekspresinya berubah beberapa kali, mengungkapkan pikirannya yang saling bertentangan. Dia akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya. Pembangkit tenaga listrik seperti ini, bahkan jika terluka parah, tetap tidak akan kesulitan membunuhnya. Lin Ming tidak ingin menyerahkan kehidupan kecilnya sendiri di tangan orang lain. Tentu saja, dia juga berpikir bahwa jika dia bisa membantu wanita berbaju merah menyembuhkan lukanya, dia harus berutang budi padanya. Nilai bantuan dari Master Alam Siantian bisa dibayangkan. Tetapi jika dia adalah Master Alam Siantian, dia kemungkinan besar memiliki beberapa obat ajaib dan ramuan yang bisa dia keluarkan dengan santai yang sama saja dengan seluruh kekayaan bersihnya. Mengapa dia membutuhkan bantuannya untuk menyembuhkan luka apapun?
Saat Lin Ming mundur selangkah, wanita berbaju merah itu membuka matanya. Pupil hitam legamnya menatap ke depan. Di malam yang gelap, matanya seperti bintang yang bersinar. Lin Ming berhenti, berdiri di tempatnya. Dia ragu-ragu sejenak, sebelum memanggil dengan hormat. "Salam, senior. Itu kamu." Wanita berbaju merah sudah merasakan seseorang di dekatnya. Hanya karena tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, dia tidak terlalu peduli. Tapi, sepertinya dia telah bertemu dengan anak laki-laki dari Gunung Thundercrash. Ini adalah ketiga kalinya mereka bertemu, ini benar-benar takdir. "Apakah kamu tahu jika ada suku selatan besar di dekat sini?" Wanita berbaju merah itu bertanya. Suaranya lemah, tapi itu tetap menunjukkan rasa kebanggaan bawaan. "Ya, ada 1-200 mil ke barat daya." Lin Ming berkata dengan jujur. Dia menduga bahwa selama berada di puncak, wanita berbaju merah itu terlalu sibuk untuk mengganggu orang yang lemah dan tidak penting seperti dirinya. Tidak mungkin dia tahu bahwa dia telah menjarah Gua Naga Banjir Guntur, jadi dia tidak khawatir dia akan menginginkan apapun padanya. 200 mil, wanita berbaju merah menghela nafas, kepahitan tajam terlihat di wajahnya. Dia tidak membayangkan bahwa suatu hari, seorang gadis bermartabat dari Pulau Phoenix ilahi seperti dirinya akan tersandung hanya sejauh 200 mil. Lin Ming menyadari kepahitan pada wanita berbaju merah. Dia terkejut sesaat dan kemudian, dia langsung mengerti. Bukan hanya Vermilion Bird yang sayapnya patah, tapi wanita berbaju merah itu juga terluka parah, bahkan berjalan akan menjadi tugas yang sangat berat. Dia penasaran, bagaimana wanita berbaju merah ini, yang dulu berada di atas angin, tiba-tiba menderita luka yang begitu parah. Tentu saja, itu adalah pertanyaan yang tidak berani dia tanyakan. Meskipun tidak mungkin, Lin Ming masih bertanya dengan sopan, "Senior, apakah ada cara yang bisa saya bantu?" Wanita berbaju merah berpikir sejenak, dan kemudian bertanya, "Suku yang kamu sebutkan ini, apakah mereka memiliki Heavenly Wind Eagles untuk dijual?" Lin Ming menggelengkan kepalanya. "Ini hanya suku kecil, mereka tidak akan memiliki tunggangan seperti itu. Tapi, mereka memang punya kuda." Petik 2. Kalimat Lin Ming menghilang saat dia melirik Vermilion Bird. Burung yang sangat besar, bisakah seekor kuda benar-benar membawanya? Wanita berbaju merah menggelengkan kepalanya, matanya berkedip karena kecewa. Dia dengan lembut berkata, "Terima kasih." Kemudian dia berdiri, dan membungkuk untuk berbisik ke telinga Vermilion Bird. Burung Vermilion membuka kedua matanya dan merengek beberapa kali, berjuang untuk berdiri. Burung Vermilion mencoba menggunakan sayapnya untuk menopang dirinya, tetapi karena sayap kirinya patah, ia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh ke tanah. Wanita berbaju merah tidak tahan melihat pemandangan yang menyedihkan. Dengan sedikit penyesalan yang mendalam, dia mengulurkan tangan putih gioknya dan meletakkannya di dada Vermilion Bird, terus-menerus menuangkan esensi api ke dalam tubuh Vermilion Bird. Saat esensi sejati wanita berbaju merah dituangkan ke dalam Vermilion Bird, penampilan sehat Vermilion Bird dipulihkan sedikit. Tapi, di saat yang sama, busur listrik ungu petir pada wanita berbadan merah menjadi lebih liar dan lebih kuat. Setelah lebih banyak busur petir muncul, wajah wanita merah itu menjadi semakin pucat. Lin Ming telah dengan jelas memperhatikan semuanya dari samping. Petir itu jelas tertinggal oleh serangan naga banjir guntur, dan busur petir ungu berasal dari dalam wanita berbadan merah. Sebelumnya, wanita berbaju merah telah menggunakan esensi aslinya sendiri untuk menekan petir di tubuhnya, tapi dia sepertinya tidak mencapai kesuksesan apapun. Sekarang dia telah menuangkan sebagian dari esensi sejatinya ke dalam Vermilion Bird, petir di sekelilingnya segera menjadi ganas. Jika itu adalah kekuatan petir yang bahkan wanita berbaju merah tidak bisa menekan, maka mungkin Lin Ming memiliki tebakan samar.
Spekulasi ini menyebabkan dia terengah-engah, dan jantungnya mulai berdetak seperti drum liar. Melihat wanita berbaju merah meminum pil dan terlatih-tatih menuju Vermilion Bird, membawanya ke arah barat daya, Lin Ming membuka mulutnya dan berkata, "Senior, bolehkah saya melihat luka Anda?" Wanita berbaju merah menoleh, menatap Lin Ming dengan heran. Meskipun pemuda di depannya ini tampak agak mistis, dan kekuatannya jauh melampaui kultivasinya saat ini, dia tidak berpikir bahwa ada kemungkinan dia bisa menyembuhkan luka-lukanya. Saat naga banjir guntur mengeluarkan serangan terakhirnya, dia hanya bisa menggunakan esensi sejati yang kental untuk hampir tidak menekannya. Dia tidak punya cara lain untuk menghadapinya. Wanita berbaju merah hanya menginginkan sebagian dari darah naga banjir petir untuk membantu Vermilion Bird menyelesaikan evolusinya. Dia bahkan membawa harta dan syarat yang cukup untuk ditukar dengan naga banjir guntur. Dia tidak pernah membayangkan bahwa masalah ini, yang tidak bisa dianggap terlalu serius, telah menyebabkan naga banjir guntur mempertaruhkan semua yang dimilikinya untuk melawannya. Saat wanita berbaju merah memegang kendali dan menekan naga banjir guntur, itu bahkan tidak ragu untuk menggunakan ribuan guntur jiwa yang telah dimurnikan dalam dirinya sendiri selama serangan terakhirnya. Jika itu adalah kekuatan guntur umum, wanita berbaju merah akan bisa menggunakan esensi sejatinya untuk memadamkannya. Namun, jiwa guntur tetap hidup dan menolak untuk dibekap. Setelah memasuki tubuhnya, dia harus mentransfer semua esensi sejati di tubuhnya untuk menampungnya. Jika dia sedikit melonggarkan penjagaannya, atau menggunakan esensi sejati, jiwa guntur akan segera terwujud, dengan ceroboh menyerang meridian di tubuhnya. Karena alasan ini, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk terbang sekarang. Jika dia ingin melenyapkan jiwa petir dari dalam tubuhnya, dia hanya bisa melakukannya di Divine Phoenix Island. Tapi, Pulau Phoenix Suci berjarak 500.000 mil dari sini. Memikirkan ini, wanita berhati merah itu dipenuhi dengan kepahitan. Dengan kondisinya saat ini, dia akan mati sebelum dia berjalan jauh. Burung Vermilion bergegas keluar dari Gunung Thundercrash untuk menyelamatkan hidupnya. Ia juga terluka parah dan nyaris tidak berhasil turun gunung, sayap kirinya telah hancur total. Satu orang dan satu burung akan dengan mudah menarik perhatian dari binatang buas tingkat tinggi di hutan buas ini. Wanita berbaju merah dapat dengan mudah menangani mereka, namun masalahnya adalah jika mereka datang dalam jumlah besar. Jika mereka melakukannya, wanita berbaju merah harus menggunakan terlalu banyak esensi sejati, memperburuk luka-lukanya. Wanita berbaju merah tidak membayangkan bahwa dia akan ditempatkan dalam keadaan yang begitu menyedihkan, sepertinya dia telah mencapai jalan buntu. Dia berkata kepada Lin Ming, "Terima kasih, tapi tidak. Kamu tidak punya cara untuk menangani lukaku." Petik 2. Dia menduga bahwa Lin Ming berasal dari keluarga besar di dunia fana, dan dia mungkin memiliki semacam obat ajaib yang mahal di tubuhnya. Tapi, dia punya banyak pil dan ramuan ini, dan miliknya bahkan lebih baik. Namun, semua obatnya tidak ada apa-apanya di depan jiwa guntur. Lin Ming tahu bahwa wanita berbaju merah tidak akan mempercayainya. Dia berkata, "Senior, saya hanya ingin melihat-lihat. Jika saya tidak bisa melakukan apa-apa, saya secara alami akan menyerah." Dengan luka senior seperti sekarang, apakah senior benar-benar berencana membawa burung Vermilion dengan sayap patah ke suku manusia? Atau apakah senior berencana untuk tinggal di hutan binatang buas ini? Saya khawatir kedua rencana ini sedikit berbahaya. Petik 2. Aku berkata, "Tidak ada yang bisa kamu lakukan tentang cederaku." Wanita berbaju merah itu berkata dengan tidak sabar. Dia adalah seseorang yang terbiasa berada di posisi superior dan mendengarkan. Dia tidak terbiasa dengan orang lain yang menanyainya, terutama tentang masalah yang sudah jelas.
Ini seperti seorang anak kecil yang memberitahu seorang dokter yang bijak bahwa dia akan membantu memeriksa denyut nadinya dan melihat penyakit apa yang dia derita. Dokter itu pasti akan berpikir bahwa anak kecil itu hanya bermain-main dan menghabiskan waktunya. Jika bukan karena pemuda itu masih sangat muda, wanita berbaju merah bahkan akan curiga bahwa dia memiliki pemikiran yang tidak tepat untuk memanfaatkan situasi tersebut. Lin Ming melihat wanita berbaju merah itu menunjukkan ketidaksabaran dan kesal. Dia memang memiliki motif tersembunyi dalam meminta untuk melihat lukanya. Itu karena dia ingin memeriksa kemungkinan jiwa guntur. Dia dengan sabar berkata, "Saya hanya ingin melihat-lihat. Jika saya tidak bisa berbuat apa-apa, Anda tidak akan rugi. Anda adalah Master Xiantian yang hebat. Mengapa Anda takut pada bocah Bon Forging kecil seperti saya?" Episode ke-210, dengan judul Menyembuhkan Luka. Langsung ke dalam alurnya. Wanita berbaju merah mengerutkan kening pada Lin Ming. Dia dilahirkan dengan harga diri dan harga diri yang melekat. Sekarang, dengan kultivasi dan statusnya saat ini, sikap mulianya telah terintegrasi ke dalam dirinya. Itu tidak berarti dia sombong, ini hanya respon normal. Itu seperti prospek mustahil dari permaisuri agung yang mematuhi perintah petani biasa, belum lagi petani itu mengucapkan kata-kata yang tidak realistis. Lin Ming melihat bahwa wanita berbaju merah itu diam, jadi dia dengan ragu-ragu mengambil beberapa langkah ke depan. "Senior, jika boleh, bolehkah saya menyarankan menggunakan kekuatan jiwa saya untuk memeriksa luka Anda?" Mendengar pertanyaan Lin Ming, wanita dengan ekspresi merah menjadi semakin gelap. Kekuatan jiwa mampu menembus sebagian besar benda, misalnya benda-benda seperti tubuh manusia, atau pakaian. Jika dia meletakkan esensi sejati yang melindungi tubuhnya, dan membiarkan pihak lain memindainya, itu tidak berbeda dengan melepas semua pakaiannya. Semuanya akan terlihat. Bagaimana mungkin dia bisa menyetujui permintaan seperti itu? Wanita berbaju merah itu mendengus dingin, lalu berbalik untuk pergi. Dengan identitas dan statusnya, dia biasanya tidak akan pernah berhubungan dengan laki-laki sesederhana itu. Mereka adalah orang-orang dari dunia yang benar-benar terpisah. Jika bukan karena keadaan khusus hari ini, keduanya tidak akan pernah bertukar kata sebanyak itu. Lin Ming melihat wanita berbaju merah itu pergi. Dia memutar matanya, dan dengan keras berkata, "Senior, kamu disambar oleh jiwa guntur naga banjir guntur, kan?" Wanita berbaju merah itu menegang. Karena terkejut, dia menoleh untuk melihat Lin Ming. Meskipun dia telah menebak remaja di depannya ini adalah orang yang luar biasa di dunia fana, dia tidak berpikir bahwa dia akan memiliki penglihatan yang bagus. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan jiwa untuk memeriksanya, dia masih bisa menebak dengan benar luka macam apa yang dia alami. "Bagaimana kamu tahu?" "Tebakan saja." Lin Ming mengangkat bahu. Spekulasinya adalah awal, tetapi kegelisahan jiwa guntur di benih dewa sesat membuat Lin Ming percaya diri dalam tebakannya. Melihat wanita berbaju merah ragu-ragu, Lin Ming melanjutkan, "Bagaimana? Bagaimanapun, Anda akan merasa sulit untuk menekan jiwa guntur di tubuh Anda dalam waktu dekat. Tidak ada gunanya meninggalkan harapan apapun. Dalam situasi putus asa, Anda harus mencoba segalanya. Jika tidak berhasil, maka tidak ada kerugian bagi Anda." Mendengar situasi putus asa, wanita dengan alis merah itu miring ke atas. Tekanan tak terlihat tiba-tiba meluncur dari tubuhnya. Lin Ming menyusut ke belakang. Dia tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, seperti seorang petani yang menghina seorang permaisuri. Untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepada eksistensi seperti dia, takdirnya bisa dibayangkan. Dia buru-buru berkata, "Maaf, saya salah bicara." Melihat Lin Ming tidak merasa tertekan di bawah tekanannya, wanita berbaju merah itu agak terkejut.
Dia adalah gadis Divine Phoenix Island dan garis keturunan Vermilion Bird mengalir melalui dirinya. Jika dia tidak dengan sengaja menahan auranya, orang yang mendekatinya biasanya akan merasakan ketidaknyamanan. Penindasan ini berasal dari kedalaman garis keturunan khususnya. Namun, tubuh muda ini bahkan tidak menunjukkan reaksi sedikitpun, sungguh aneh. Mungkinkah dia juga memiliki garis keturunan khusus? Berapakah umur Anda? Wanita berbaju merah itu bertanya. Lin Ming ragu-ragu, dan kemudian, dia dengan jujur berkata, saya 1 bulan dari 16. Dia berpikir bahwa kultivasinya berada di puncak tahap penempaan tulang pada usia ini akan mengejutkan wanita berbaju merah, tetapi dia tidak berpikir bahwa wanita dengan alis merah hanya akan sedikit menusuk, menilai Lin Ming sekali lagi, tidak melihat terlalu terkesan. Lin Ming tersenyum sedih, sepertinya dia berpikir tinggi untuk dirinya sendiri. Di mata wanita berbaju merah ini, kultivasinya hanya dianggap bagus, tidak menakjubkan. Tentu saja, Qin Xingxuan setengah tahun lebih muda darinya, dan dia sudah mencapai tahap penempaan tulang 1 atau 2 bulan yang lalu. Jika Qin Xingxuan seusianya, tidak aneh baginya untuk mencapai tahap penempaan tulang puncak. Wanita berbaju merah berkata, baiklah. Aku akan membiarkanmu melihatnya sekali. Tapi, ketika Anda menggunakan kekuatan jiwa Anda, berperilaku baik. Petik 2. Wanita berbaju merah itu sangat kasar. Untuk berpikir bahwa dia, seorang master setengah langkah ke ranah inti berputar, akan benar-benar menyetujui tuntutan konyol seperti itu dari seorang anak laki-laki dan membiarkan dia mencoba untuk memperlakukannya. Dia benar-benar akan menjadi bahan tertawaan semua orang di dunia. Saya mengerti. Lin Ming bahkan tidak memiliki keberanian untuk memindai tubuhnya secara acak dengan kekuatan jiwanya. Jika tidak, wanita berbaju merah ini akan mulai mengamuk dan mungkin membunuhnya. Saat Lin Ming berjalan ke wanita berbaju merah, dia bisa dengan jelas mencium aroma lembut yang berasal dari tubuhnya. Meskipun wewangian ini berbau sangat harum, Lin Ming bahkan tidak berani bernapas karena takut wanita berbaju merah akan menjadi gila. Baiklah, bisakah kamu duduk dulu? Wanita berbaju merah memandang Lin Ming, dan kemudian duduk. Meskipun dia merasa bahwa bocah lelaki ini memiliki beberapa rahasia padanya, dia tidak memiliki harapan bahwa dia akan dapat membantunya. Ketika naga banjir guntur menggunakan serangan terakhirnya, dia telah menuangkan esensi kehidupan dan darahnya ke dalam jiwa guntur. Selain itu, naga banjir guntur telah memelihara dan memurnikan jiwa guntur di tubuhnya selama ribuan tahun. Dapat dikatakan bahwa jiwa guntur berisi kehendak asal naga banjir guntur, dan itu sama dengan avatar naga banjir guntur yang tidak terpikirkan. Bahkan seorang master dengan kultivasi alam Xiantian dan atribut guntur akan mampu menyerap jiwa guntur ini. Jiwa guntur juga memiliki karakteristik abadi yang menolak untuk dipadamkan. Jika dia ingin mengekstraknya tanpa melukai dirinya sendiri, dia hanya bisa meminta penatua inti berputar dari sektenya. Lin Ming tidak jelas tentang misteri yang hadir, jika tidak, dia akan ragu untuk mengungkapkan rahasianya untuk mengambil risiko bahaya menyerap jiwa guntur. Jika dia berhasil membangkitkan minat wanita berbaju merah, dia akan tamat jika dia memutuskan untuk menyelidikinya. Lin Ming dengan sopan memperluas kekuatan jiwanya ke wanita berbadan merah, dengan hati-hati menghindari daerah sensitif. Dengan cepat, dia bisa melihat sumber kekuatan guntur. Itu persis di wanita berhati merah. Tanpa ragu, disinilah jiwa petir bersembunyi. Hati adalah titik lemah manusia. Jika jiwa guntur bersembunyi di dalam hatinya, itu akan sangat merepotkan untuk ditangani. Lin Ming menembus kekuatan jiwanya ke dalam hatinya, dan dia melihat naga banjir guntur ungu kecil menderu dan mencakar saat itu membuat gerakan mengancam.
Itu secara konstan menghasilkan busur listrik ungu dari tubuhnya yang terus merembes ke dalam tubuh wanita berbaju merah. Ini adalah jiwa guntur. Lin Ming bisa merasakan bahwa benih dewa sesatnya menjadi sangat bersemangat, itu ingin melahap jiwa guntur ini. Jiwa guntur ini tampaknya mengandung jiwa yang berapi-api, seolah-olah sadar diri. Apakah ini jiwa guntur, atau jiwa naga banjir guntur? Petik 2. Lin Ming ragu-ragu. Pada saat ini, dia menemukan bahwa ada sangkar api samar yang mengelilingi naga banjir guntur ungu kecil, dengan kuat menjebaknya. Naga banjir guntur ungu kecil terus-menerus menyerang sangkar api, menggigit jeruji dalam upaya untuk merobeknya. Sangkar api ini adalah segel esensi sejati yang dipasang oleh wanita berbaju merah. Jika bukan karena segel ini, roh naga banjir guntur ungu kecil pasti sudah membobol wanita berbadan merah, menghancurkan segalanya dengan sembrono. Menarik kekuatan jiwanya, Lin Ming bergerak di belakang wanita berbaju merah. Dia duduk dan meletakkan tangannya di punggungnya. Tindakan ini menyebabkan wanita berbaju merah tiba-tiba menjadi kaku. Tidak selama bertahun-tahun seorang pria berani menyentuhnya seperti ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Lin Ming dengan percaya diri berkata, aku sedang menghisap Thunder Soul. Esensi sejatiku adalah atribut petir, jadi aku mungkin bisa menyerap jiwa guntur. Wanita berbaju merah itu tidak puas. Anda ingin menyerap jiwa guntur dengan kultivasi Anda. Bahkan jiwa guntur biasa akan merusak meridian Anda. Jiwa guntur ini memiliki keinginan asal yang melekat dari naga banjir guntur. Bahkan master dengan atribut petir tidak akan berdaya, dan Anda pikir Anda sudah cukup. Cepat pergi, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Kata-kata wanita berbaju merah itu menghilang. Yang mengherankan, dia merasa bahwa kekuatan guntur yang dilepaskan oleh naga banjir guntur ungu kecil ditarik oleh kekuatan tak terlihat ke punggungnya, seolah-olah disedot oleh telapak tangan pemuda itu. Tangan anak laki-laki itu menjadi sangat panas di punggungnya. Dengan telapak tangannya menyentuhnya, itu adalah perasaan yang sangat aneh. Ini adalah wanita berbaju merah itu tercengang. Meskipun ini hanya kekuatan guntur yang dilepaskan oleh jiwa guntur, seharusnya tidak mudah diserap. Bagaimana pemuda ini melakukan ini? Saat ini, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Wanita berbaju merah menemukan bahwa naga banjir guntur ungu kecil di dalam hatinya menjadi sangat gelisah, seolah-olah takut akan sesuatu yang mendekat. Itu tidak lagi melepaskan kekuatan guntur. Sebaliknya, ia mengerahkan kekuatan penuhnya untuk memecahkan sangkar api, ingin segera melarikan diri. Apa yang sedang terjadi? Apa yang ditakuti oleh naga banjir guntur? Wanita berbaju merah itu kaget. Apakah karena masa muda di belakangnya? Naga banjir guntur ungu kecil sedang berjuang dengan sekuat tenaga, tapi ada kekuatan tak terlihat yang telah menguncinya. Kekuatan ini tidak terlalu kuat, tapi mengandung tekanan yang sangat besar. Tekanan ini tidak hanya menekan jiwa naga banjir guntur, tetapi juga menekan jiwa guntur itu sendiri. Apa yang bertindak pada jiwa naga banjir petir adalah darah naga sejati. Ini adalah penindasan garis darah dari naga banjir guntur. Adapun apa yang bertindak pada jiwa guntur itu sendiri, itu adalah penindasan benih dewa sesat. Di bawah penindasan ganda ini, naga banjir petir mulai ketakutan. Esensi sejati Lin Ming tidak seberapa dibandingkan dengan naga banjir guntur. Tapi, penindasan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Ini mirip dengan hukum penindasan, tidak mengizinkan perbedaan pendapat atau pemberontakan. Cici. Kekuatan guntur tak henti-hentinya disedot dari tubuh naga banjir guntur ungu kecil. Naga banjir guntur menjadi semakin cemas dan ketakutan, dengan keras membanting ke sangkar api. Hal ini menyebabkan wanita berbaju merah itu menggigit bibirnya, kulitnya menjadi semakin pucat.
Dia telah menggunakan hampir semua esensi aslinya untuk mempertahankan sangkar api dan tubuhnya. Sangat lemah saat ini. Namun, saat ini, Lin Ming tidak merasa jauh lebih baik. Meskipun benih dewa sesat dan darah naga sejati terus menekan jiwa Guntur, budidaya Lin Ming terlalu lemah. Ini seperti seorang anak kecil yang menggunakan dua pedang harta karun yang tak tertandingi untuk menghadapi harimau liar. Lin Ming mampu menyerap kekuatan Guntur. Kekuatan Guntur ini adalah produk sepele dari jiwa Guntur, namun, itu memberikan tekanan besar pada Lin Ming. Dia hampir tidak bisa menekannya. Hah! Lin Ming mematikan kekuatan jiwanya dan melepaskan tangan kanannya dari wanita berbaju merah. Dia terengah-engah, terengah-engah. Pada saat ini, telapak tangan kanannya penuh dengan keringat. Wanita berbaju merah berbalik, sepasang matanya yang indah berkedip pada Lin Ming. Wajahnya yang indah dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya. Dia tidak membayangkan bahwa bocah kecil ini benar-benar memiliki cara untuk menggerakkan jiwa Guntur. Itu bahkan berhasil menakut-nakuti keinginan asal yang ditinggalkan naga banjir Guntur di jiwa Guntur. Meskipun kultivasi anak laki-laki ini hanya pada tahap penempaan tulang, itu adalah kebenarannya. Tentu saja, jika wanita berbaju merah tahu bahwa selama pertempuran di puncak Gunung Thunder Crash, alasan naga banjir Guntur tiba-tiba terganggu dan membiarkannya melukai itu karena bocah lelaki ini secara misterius memberikan naga sejati yang menakutkan, raungan, dia akan terkejut tidak bisa berkata-kata. Sampai jumpa di episode selanjutnya, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.